Gua nyari setan di rumah gua sendiri. Apakah ketemu? Jadi guys, seperti anak kecil pada umumnya, gue itu takut banget sama setan. Bahkan bukan cuma setan, gue itu literally takut sama apapun. Takut sama mayat, film pembunuhan, guru matematika, masa depan apalagi. Lebih mengerikan lagi tuh. Oke guys, balik ke topik. Jadi karena gue itu takut sama setan, makanya dari kecil tuh gue selalu menghindari film-film setan atau horor gitulah. Jadi mau itu di TV atau di bioskop, gue itu selalu nonton kartun. Tapi walaupun udah cuma nonton kartun, kadang gue tuh masih bisa ketakutan loh. Emang cupu banget ya gue. Dulu di TV itu ada kartun yang namanya Detektif Conan, dan itu aja gue nggak berani nonton karena temanya tuh kayak pembunuhan gitu loh. Walaupun sebenarnya sekarang kalau gue nonton ternyata adegan pembunuhannya itu nggak ada. Ini lebih ke cari pembunuhnya siapa aja. Nah selain Conan ada juga nih guys kartun zaman dulu yang bikin gue hampir ngompol karena nontoninnya. Judulnya itu GGG no Kitaro. Dan seingat gue dulu kartun ini tuh ada di Indosiar. Jadi kartun ini ceritanya kayak bocah yang nyari-nyari setan gitu. Pokoknya bentuk setannya tuh kayak serem gitu guys. Dia tuh bentuknya setan-setan Jepang yokai gitu loh. Cuman walaupun menurut gua kartun ini lumayan serem pas gua kecil ya, tapi gue tuh nggak bisa tidur gara-gara nonton kartun-kartun kayak gini. Nah sampai akhirnya ada suatu kejadian yang bikin gua sampai 3 hari gak bisa tidur cok. Sumpah itu kayaknya adalah hari-hari paling menakutkan dalam hidup gua sih. Jadi gini guys, seperti yang gue bilang tadi, gue tuh selalu menghindari nonton film-film horor atau film setan. Cuma suatu hari pas gue di sekolah, guru gue tuh kayak males ngajar atau gimana gitu. Dia akhirnya suruh kita untuk nonton film. Ya sebagai murid SMP pada umumnya ya pastinya gue seneng lah dikasih nonton daripada belajar kan. Oh ya guys, BTW ini ceritanya pas gue SMP ya. Jadi gue pas SMP aja masih takut setan. Iya guys, gue emang cupu banget. Sumpah malu gue. Dan karena film ini disetel sama guru gue, jadi gue nggak tahu dong ini filmnya tentang apa. Ya ini kan masih di sekolah ya. Jadi gue mikirnya paling filmnya itu film dokumenter atau enggak mentok-mentok film keluarga gitu. Siapa juga yang bakal kepikiran kalau guru psikopat gue ini bakal nyetel film detektif yang jujur lebih kayak film horor ini. Gue inget banget judul filmnya itu Seven. Dan ceritanya itu tentang pencarian seorang serial killer yang suka ngekill korbannya dengan metode Seven Deadly Sins atau 7 dosa mematikan. Jadi kalau lu nggak tahu apa itu 7 dosa mematikan, 7 dosa mematikan itu kayaknya dosa yang buruk yang bisa dilakukan sama manusia. Dan itu terdiri dari kesombongan, ketamakan, iri hati, amarah, nafsu, kerasukan, dan kemalasan. Wah panjang, habis napas gue. Yang nonton anime Nanatsu no Taizai mungkin paham lah ya, tapi ceritanya tuh beda jauh guys sama Nanatsu no Taizai. Ini lebih serem guys ya, kena mental gue nontonnya. Jadi gue ulangin lagi, ini serial killer bakal ngekill korbannya dengan salah satu dari 7 dosa mematikan. Daripada lu bingung nih gue ceritain aja nih guys contohnya ya. Misalnya dosa kerakusan, dia itu bakal nyuruh korbannya untuk makan sebanyak-banyaknya sampai jadi gendut, terus perutnya meledak, terus meninggoy. Ini mungkin kedengarannya sih lucu ya, tapi di filmnya itu serem banget. Itu korbannya jadi gendut banget dan bahkan dia meninggoynya itu di atas meja makan. Dan ini juga bukan bagian yang paling serem. Lanjut ke dosa kedua, yaitu adalah dosa kemalasan. Ini korbannya bakal diikat di tempat tidur terus disiksoy cok. Dan ini disiksoynya itu bukan cuma 1 atau 2 hari ya guys. Ini lama guys, bisa berminggu-minggu kali. Soalnya korban itu sampai kurus kering gitu loh. Sumpah guys, hati gue yang masih polos ini gak kuat nontonnya. Cuman ini yang bikin filmnya emang kayak sih, dia tuh jago banget bikin gue penasaran dan mau nonton terus. Ya kan jadinya gue liatin semua korban-korbannya guys. Dan gue nggak tahu sih teman-teman gue tuh pada takut atau enggak. Tapi gue tuh benar-benar ketakutan. Itu waktu di sekolah aja gue nggak berani masuk toilet yang kosong guys. Dan itu masih siang bolong loh. Kebayang nggak pas malam gimana? Sumpah malam itu gue nggak bisa tidur sama sekali. Nggak tahu kenapa gue tuh ngebayangin semua muka korbannya dan terngiang-ngiang di kepala gue udah kayak setan. Sumpah itu saking gue ketakutannya dan nggak bisa tidurnya, gue sampai bangunin bapak emak gue biar bisa tidur bareng sama gua. Dan ini berlanjut sampai 3 hari guys, 3 malam. Itu kayaknya bapak emak gua udah mulai kesel tuh guys. Ini bocah ngapain sih tiap malam ganggu mulu? Tapi mereka nggak marah sih. Justru bapak gua melakukan sesuatu yang bikin gua sampai sekarang nggak takut setan dan nggak pernah gangguin mereka tidur lagi. Jadi gini, di hari ketiga gua nggak bisa tidur dan bangunin bapak gua lagi. Bapak gue itu langsung bangun terus bilang ke gua, "Lu itu takut apa sebenarnya?" Ya dengan ketakutannya gua bilang, "Gua takut masa depan, takut gak bisa jadi apa-apa, takut gak bisa bayar cicilan." Bentar, salah skrip ini. Ini mah ketakutan gue sekarang.
Dengan polosnya gue bilang, takut setan pak. Habis itu bapak gue bilang, ya udah sekarang kita cari setannya. Jadi malam itu gue sama bapak gue keliling rumah nyari setan. Udah kayak Roy Kiyoshi anjir. Dan dulu rumah gue itu ruko guys, jadi ada 4 lantai gitu. Makanya lumayan lama tuh guys kita kelilingnya. Adalah sekitar 30 menit gue tuh keliling rumah dan tiba-tiba ada enggak lah, canda-canda. Ternyata selama 30 menit gue keliling rumah sama bapak gue, kita itu nggak ketemu setan sama sekali. Ya gimana nggak ketemu? Setan lagi keliling sama gue. Canda pak. Ini bercanda doang pak ya. Ini biar trending aja pak. Jangan hapus gue dari kakak ya. Oke, serius. Terus bapak gue bilang sesuatu yang sampai sekarang gue ingat. Dia tuh bilang ke gue, ada nggak setannya? Nggak ada kan? Terus lu ngapain takut? Lagian kalau lu bisa lihat setannya, ya bagus, hebat lu. Kita tangkap aja, masuk TV kita. Semenjak itu guys, gue nggak pernah ketakutan atau nggak bisa tidur lagi karena setan. Bahkan sekarang gue bertekad, kalau sampai gue ketemu sama setan, gue kejaran. Sumpah, gue ajak podcast dia auto trending cok. Ya kira-kira itu dia guys, pengalaman gue nyari hantu di rumah gue. Gimana guys? Ada yang takut sama hantu juga nggak? Komen di bawah ya.